Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Anwar, L. Asyani Residen, dengan NIM 240411100098 dari kelas Basis Data D. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan implementasi database pada studi kasus Sistem Informasi Perpustakaan Digital yang saya beri nama Siperdi. Dan untuk pertemuan 14 ini, kita akan membahas terkait store program dan optimasi. Oke, dan untuk ketentuannya, itu mendemonstrasikan store prosedur, demonstrasikan store function, demonstrasikan trigger, lalu ada query tanpa index, dan kita akan membuat index, lalu mendemonstrasikan kembali query setelah menggunakan index. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan perbedaan performa sebelum dan sesudah optimasi. Oke, kita langsung aja ke um, HDSQ-nya aja. Untuk sesi yang pertama yaitu kita akan membuat store prosedur terlebih dahulu. Store prosedur yang akan kita buat yaitu sebelumnya untuk store prosedur ini adalah sekumpulan perintah SQL yang kita simpan di dalam database dan bisa kita panggil kapan saja dengan perintah call. Nah, bedanya dengan query biasa, kalau store prosedur ini uh, bisa menerima parameter input dan bisa melakukan logika seperti perulangan, if-elif, dan mengembalikan hasil berupa tabel data. Oke, pada ketentuan di sini kita di minimal itu membuat masing-masing store program tuh dua. Jadi kita membuat dua prosedur, dua function, dan dua trigger. Oke, langsung aja kita masuk ke HDSQL-nya. Untuk store prosedur pertama yang akan aku buat itu adalah laporan peminjaman aktif. Yang dimana itu bakalan menampilkan semua anggota yang sedang meminjam buku dan belum mengembalikan buku tersebut. Dan itu aku maunya bakalan lengkap dari nama anggota, judul buku, dan sisa hari sebelum jatuh tempo. Oke, langsung saja kita masuk ke query-nya. Yang pertama, jangan lupa delimiter delimiter lalu kita buat create prosedur laporan peminjaman. Oke, lalu bisa ada setup begin untuk memulai. Nah, untuk konsepnya sendiri itu kita bakalan menjoin 4 tabel yang dimana yang akan kita join tuh dari yang pertama dari peminjaman itu untuk mengambil peminjamannya itu data peminjaman. Lalu kita joinkan ke tabel anggota untuk menampilkan nama anggota dan kita joinkan lagi ke detail peminjaman. Itu di detail peminjaman. Oke, di detail peminjaman untuk menampilkan ID peminjamannya, ID buku sama jumlah pinjamannya. Oke, oke. Oke, langsung saja kita select, select anggota titik nama
nama anggota, koma buku titik. Judul buku pinjaman titik, tanggal pinjam, lalu peminjaman titik, tanggal jatuh tempo. Lalu kita gunakan fungsi that if, benar ya, that if peminjaman titik, tanggal jatuh tempo kita aliaskan sisa hari. Oke, selanjutnya kita akan kita lupa untuk from peminjaman. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan tabel anggota. Dan anggota from peminjaman titik ID anggota sama dengan anggota titik ID anggota. Lalu kita joinkan tabel kedua pada detail peminjaman. Detail peminjaman titik ID pinjaman sama dengan detail pinjaman titik ID pinjaman. Dan yang terakhir untuk menampilkan buku, kita joinkan pada tabel bukunya. Oh iya, kenapa kita harus menjoinkan ke detail peminjaman? Karena di tabel peminjaman nih itu terdapat ID bukunya. Jadinya kita harus joinkan ke detail peminjaman dulu, baru kita bisa memanggil nama bukunya, judul bukunya. On detail peminjaman titik ID buku sama dengan buku titik ID buku. Nah, kita gunakan karena kita akan menampilkan status peminjaman yang sedang dipinjam, maka kita gunakan kondisi where yang dimana peminjamannya itu titik start tabel peminjaman titik status peminjamannya itu sama dengan dipinjam. Order by untuk sisa harinya, order by untuk mengurutkan berdasarkan sisa hari pada ascending. Oke, and slash
Oke, di sini prosedur pertama kita buat itu sudah terbuat. Oke, kita apa ya? Copy saja, takut nanti butuh. Oke, eh, next kita akan membuat store prosedur yang kedua. Dan untuk uji cobanya kita akan buat setelah semua prosedur itu sudah kita buat. Oke, untuk store prosedur kedua ini, itu aku ingin membuat rekap peminjaman per bulannya. Jadi ya, ini kan rekap peminjaman per bulan. Nah, di prosedur ini, itu bakalan menerima parameter tahun, lalu menampilkan total transaksinya per bulan di tahun tersebut. Oke, berikut untuk query-nya. Yang pertama delimiter untuk memulai awal dan akhir pada prosedur itu sendiri, dan create prosedur prosedur nama prosedurnya rekap peminjaman rekap rekap pinjaman per bulan, dan kita berikan parameter in tahun dengan tipe data integer. Oke, bikin select. Di sini kita akan melakukan join terhadap transaksi, dan kita akan menggunakan fungsi mount untuk month ya, ini ya bulan itu berdasarkan tahun inputnya. Oke, select month peminjaman titik tanggal dipinjam, koma, kita aliaskan aja dulu, aliaskan bulan karena itu akan itu bulan yang dipinjamnya. Month name peminjaman titik tanggal dipinjam, kita aliaskan nama bulannya, koma, tahun peminjaman titik ID peminjaman alias total peminjaman. From peminjaman, dari tabel pinjaman, where ketika years, yang dimana years peminjaman titik tanggal dipinjam sama dengan tahun. Misal kita isi tahun 2024. Kita lakukan group by berdasarkan bulannya, peminjaman, tanggal dipinjam, lalu name-nya
itu peminjaman, tanggal dipinjamnya, order by bulan, ya bulan, and kita coba run. Oke, sepertinya berhasil. Kita coba untuk lihat terlebih dahulu. Ya, di sini sudah ada untuk prosedur rekap peminjaman per bulannya. Oke, dan sekarang kita akan melakukan uji coba terhadap store prosedur. Oke, yang pertama kita akan menampilkan rekap peminjaman. Oh, rekap pinjaman per bulan. Oke, di sini kita menampilkan semua rekapan peminjaman per bulannya pada tahun 2026. Ya. Nah, di sini kita menampilkan rekapan peminjamannya selama per bulan selama 2026 ini. Bentar. Oke. Untuk uji coba prosedur yang pertama, itu cara memanggilnya kita hanya mengetikkan call dan lalu kita mengetikkan nama prosedurnya, laporan peminjaman aktif. Nah, di sini adalah akan menampilkan nama anggota, judul buku, tanggal pinjamnya, dan jadwal temponya kapan. Di sini akan menampilkan semua dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Oke, oke, cukup sepertinya untuk prosedur. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua itu untuk store function. Oke, untuk store function sendiri itu misal kalau store prosedur itu kan mengembalikan tabel datanya dan uh, store function itu hanya mengembalikan satu nilai tunggal. Kelebihan dari function ini sendiri itu bisa langsung dipanggil dalam perintah select seperti kolom biasa sehingga dia tuh fleksibel digabungkan dengan query lain. Oke, aku sudah punya rancangan dua function yang mau aku masukkan, yaitu yang mau aku buat, yaitu yang pertama itu function terkait hitung denda anggota, yang dimana function ini itu untuk menghitung total denda anggota, dan dia bakalan menerima
input ID anggota, lalu mengembalikan total denda yang belum lunas milik anggota tersebut. Lalu untuk function kedua itu aku akan buat seperti cek ketersediaan buku. Nah, fungsinya sendiri itu bakalan menerima input dari ID buku, lalu mengembalikan teks apakah buku tersebut itu tersedia atau habis. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke SQL-nya. Kita langsung masuk ke head SQL-nya. Yang pertama kita akan membuat function terkait hitung denda anggota. Oke, yang pertama seperti biasa delimiter slash. Lanjut kita buat create function. Untuk membuat functionnya, nama functionnya hitung denda. Kita masukkan parameternya p id anggota. P id anggota. Tipe datanya integer, returns desimal. (12,2). Deterministik kali ya. Deterministik. Sebenarnya kayak gini, kalau salah lupa juga. Lanjut. Bagian. Yang pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan total dengan tipe datanya desimal 12,2. Oke, selanjutnya kita akan menjumlahkan total denda aktif anggota dengan menggunakan fungsi calls itu untuk memastikan kembalian bernilai 0 jika tidak ada denda. Oke, select calls dan kita menggunakan fungsi sum ini untuk menghitung denda total denda, 0. Lalu kita masukkan ke variabel totalnya. Next from denda. Kita lakukan join untuk pengembaliannya. On denda titik ID pengembalian sama dengan pengembalian titik ID pengembalian ya. Lanjut kita lakukan join lagi untuk ke tabel peminjaman. On denda titik kok denda pengembalian titik ID peminjaman sama dengan peminjaman titik ID peminjaman. Kita gunakan where di mana peminjamannya itu pada ID anggotanya sama dengan kita masukkan ke parameter, kita panggil parameternya PID anggota n denda, dan jika denda status bayarnya
itu sama dengan belum lunas. Lalu kita return totalnya. Kita kembalikan nilai totalnya. And kita coba run. Ya, ada error pada line 4. Gimana errornya? Begin. Oh, ini yang paling di deterministik ya, berarti deterministik deterministik. Nah, at line 15 di sini ya, titik 2 koma. Oke, untuk fungsinya sudah kita buat di sini, sudah kita buat, berhasil kita buat. Oke, pada function tersebut, pada function ini ya, itu dia bakal menjumlahkan semua denda yang statusnya belum lunas untuk anggota tertentu. Dan call koalisnya ini itu digunakan supaya kalau tidak ada denda, hasilnya tetap nol, bukan nol. Oke, langsung aja kita lakukan testing uji coba pada function pertama. Anggota di kita tampilkan nama anggotanya dan kita panggil nama functionnya. Nah, fungsinya apa? Hitung denda. Hitung denda anggota titik ID anggota total denda lunas. Oke, from anggota. Oke, kita coba tampilkan. Sepertinya mas ada yang error karena oh ini udah itu. Oke, kenapa di sini nol semua?
di sini di oh ya oke kenapa yang kita tampilin itu nah kenapa pas kita tampilin itu hasilnya nol semua karena pas isi dari tabel dendanya sendiri itu status bayarnya lunas semua. Bisa. Ya, ternyata di tabel denda kita itu status bayarnya sepertinya itu sudah lunas semua. Makanya ketika kita melakukan cek pada function kita, kita melakukan cek pada function kita itu hasilnya adalah 0,0 semua karena pada function kita sendiri itu kita menggunakan fungsi collect yaitu yang dimana jika em, dari seorang anggota itu tidak ada denda dan hasilnya outputnya yang dikeluarkan itu adalah 0,0 atau sudah lunas lah itu hasilnya 0,0 jadi ya tidak ada denda sama sekali. Oke mungkin bisa kita lanjut untuk function kedua yang dimana function kedua itu kita akan membuat cek ketersediaan buku itu sendiri. Langsung aja delimit kita masuk delimiter create create function cek kesediaan PID buku kita data integer red tune varchar kita isi 20 aja getter ministik bagian. Yang pertama kita akan deklarasikan dulu declare
vstok ya, dengan tipe data integer. Lalu kita akan mengecek like kolom pada stok pada tabel buku. Kita cek nilai kolomnya buku titik stok. Kita masukkan ke vstoknya. Buku where buku titik id buku itu sama dengan p id buku. Select buku stok into vstok from ya, ketinggalan from buku where buku id buku. Oke, kita akan tekan if vstok lebih besar 0, dan kita melakukan return tersedia, dan else then ya, then agak perlu gak ya, else terus ya, stoknya habis. And if langsung aja kita jalan line 12 ini sampai 2. Oke, sudah berhasil. Langsung aja kita lakukan pengecekan, dan di function ini itu bakalan ngambil nilai stok buku dan memberikan teks tersedia kalau stoknya itu lebih dari 0. Kalau habis ya stoknya sudah 0. Lalu kita select buku titik id buku, koma, kita tampilkan nama bukunya aja, nama bukunya juga deh, judul buku titik stok, lalu kita panggil fungsinya cek kesediaan. Buku titik id buku as ketersediaan from buku. Kita run. Oke, di sini aku menampilkan id buku, judul buku, dan stok pada buku tersebut. Dan di sini juga menampilkan ketersediaan dari buku tersebut. Nah, jika buku itu stoknya di atas 50, di atas 0, maka ketersediaannya itu akan tertulis tersedia. Dan jika stoknya 0 itu, maka akan mencatat stok habis, akan menuliskan stok habis. Dan sepertinya pada stok ini itu banyak, jadinya tidak ada ketersediaan yang habis pada bukunya. Oke, kita sudah melakukan store function, dan selanjutnya ke pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait trigger.
Oke, untuk sebelum masuk ke implementasi trigger-nya ya, di trigger ini ada yang namanya sebuah time, ya time kalau nggak salah, itu ada dua, yaitu before dan after. Dan di trigger ini berjalan sebelum data benar-benar disimpan ke dalam tabel. Biasanya it- itu before, ya. Dan biasanya itu untuk validasi, untuk modifikasi data sebelum masuk. Lalu untuk after itu sendiri, itu akan berjalan setelah datanya itu berhasil masuk. Dan biasanya sering digunakan eh, untuk memicu aksi lanjutan. Selanjutnya, selain ada time, itu ada yang namanya event. Yang dimana event itu ada tiga, yaitu insert, update, dan delete. Insert saat kita akan masukkan data baru, update untuk data yang kita ubah, delete untuk data yang kita hapus. Selanjutnya di trigger itu juga ada yang namanya for each row, yang dimana itu akan trigger itu akan berjalan satu kali untuk setiap baris data yang terpengaruh. Jadi kalau ada 3 baris yang di-insert sekaligus, nah trigger itu akan berjalan 3 kali. Oke, untuk trigger yang akan aku buat sendiri itu kurangi stok buku, itu untuk mengurangi stok pada buku, dan untuk pengembalian stoknya itu, untuk trigger kedua itu pengembalian stok, yang dimana itu akan menambahkan stok buku dan juga untuk mengecek denda. Jadinya jika itu terlambat, itu bakalan langsung otomatis tercatat dendanya. Oke, mungkin langsung saja kita lakukan implementasinya ke Heidi SQL. Yang pertama kita akan membuat trigger untuk mengurangi stok buku. Oke, yang pertama kita seperti biasa kita delimiter select 2, create trigger, kurangi stok, lalu untuk time-nya after, event-nya insert on detail peminjaman ya. Ya, detail peminjaman sebenarnya. Harusnya detail peminjaman. For each, ya, for row, begin. Kita lakukan update buku. Ya, kita akan melakukan update buku. Update buku. Kita set buku titik stop sama dengan stop sama dengan buku titik stop dikurangi new jumlah pinjam where buku titik id buku itu sama dengan new titik i new titik i titik id buku. Yes, update dan update buku set buku stoknya sama dengan buku stoknya itu dikurangi new jumlah pinjamnya where, yang dimana buku ID bukunya sama dengan new ID buku. Harusnya begitu. Jadi kita coba aja terlebih dahulu n liter. Oke, berhasil. Nah, di query ini itu triggernya itu bakalan aktif
setelah kita insert ke detail pinjaman dan new jumlah pinjam, ini, nah new jumlah pinjam itu akan mengambil nilai jumlah buku yang baru saja diinput, lalu mengurangi stok buku yang bersangkutan di tabel buku itu tersebut. Oke, maybe kita akan melakukan percobaan pada trigger pertama. Kita tunjukkan dulu terlebih dahulu select ID buku, uh, ID buku, judul buku, stok from buku. Coba kita pada ID buku sama dengan penjualan. Oke, keamanan cyber stoknya ada 19. Oke, kita catat untuk stoknya itu 16. Oke, kita coba untuk aktifkan triggernya. Yang pertama kita akan masukkan data ke peminjaman terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke detail peminjaman. Insert itu peminjaman. Peminjaman lah. Pinjaman. Insert itu peminjaman. ID peminjaman. ID tugas, tanggal pinjam, tanggal pinjam. Kita berikan values ya, ID pinjaman 1, ID buka 1, tanggal pinjamnya 2026, misal 05/01, tanggal jatuh temponya 2026/05/10, status pinjamnya dipinjam. Fill ID anggota. Oh. Nah, guys, kita berhasil untuk menjalankan, kita masukkan data baru ya. Selanjutnya kita ke transaksi pinjamannya, itu detail pinjamannya. Kita masukkan ke detail pinjamannya karena triggernya itu tergantung dari detail pinjamannya. Pinjaman, ID peminjaman, ID buku, jumlah pinjam. Values, kita gunakan fungsi plus insert ID.
ID bukunya 999, jumlah pinjamnya 16. Coba kita run. Oke, berhasil. Lalu kita cek window triggernya. Kita cek triggernya. Oke, kita cek. Nah, triggernya sudah bisa berjalan ya. Tadi untuk ID 99 itu aku masukkan pinjamannya itu 16 sesuai dengan stok bukunya. Dan sekarang untuk stoknya itu sudah 0. Oke, mungkin kita lanjut untuk membuat trigger kedua, yang dimana trigger kedua itu untuk pengembaliannya stok, menambahkan stok buku dan mengecek dendanya. Oke, kita buat delimiter trigger pengembalian proses pengembalian after insert on pengembaliannya work each is each row begin. Kita deklarasikan dulu deklarasi jatuh tempo get deklarasi hari telat declare total denda desimal semua. Kita lakukan update pada bukunya, update buku. Nah, oke, sebelum kita lakukan untuk langkah pertama yang kita lakukan itu kita harus menambahkan stok kembali secara utuh dengan melakukan join ke detail pinjaman. Update buku, kita lakukan join pada detail peminjaman. On buku ID buku sama dengan di dan pinjaman JT ID buku. Lanjut kita lakukan set untuk set update-nya, set update buku stok buku stok plus detail pinjaman jumlah dipinjam. Benar ya, jumlah pinjam where detail pinjaman ID detail pinjam ID pinjaman sama dengan new titik nggak bisa titik ID peminjaman. Oke, langkah kedua kita akan mengambil tanggal jatuh tempo dari tabel pinjaman, lalu kita masukkan ke variabelnya. Select pinjaman tanggal jatuh tempo into jatuh
from pinjaman where pinjaman titik ID pinjaman oh, ID pinjaman. Oke. Selanjutnya yang ketiga kita akan menghitung keterlambatan set fee hari telat. Kita panggil variabel hari telatnya sama dengan dative new titik tanggal kembali koma fee jatuh tempo. Oke, lalu kita melakukan selisih lebih dari 0 berarti terlambat. Itu otomatis mengecek tagihan denda. Dan jika males banget. Jika lebih besar dari 0 dan set di total denda sama dengan fee hari telat itu dikalikan 1000. Kemudian kita masukkan ke tabel denda. ID pengembalian nomor jumlah hari terlambat, takut salah nulis itu total denda 100 bayar serius ID pinjaman new titik ID pengembalian hari telat pinjamnya total dendanya dan kita set lunas. And slash then headline 9 ini ada titik koma. Oke, triggernya sudah berhasil kita jalankan dan kita lakukan untuk uji coba pada trigger kedua. Oke, sebelum itu kita coba untuk memasukkan data yang terlambat. Insert into pembalian ID pinjaman, koma
tanggal kembali, koma, kondisi buku as insert ID, insert ID, tanggal kembalinya 2026 05/20, kondisi bukunya baik. Oke, kita run. Oke, kita coba cek untuk dendanya. Select from denda where ID pengembalian itu ngambil dari last insert ID. Nah, ini ada jumlah terlambatnya itu 10 hari karena kan kita tadi pas kita insertkan pada trigger pertama itu aku taruh di tanggal 10 bulan 5 dan untuk pengembalian aku taruh di bulan 5 tanggal 20 dan pada trigger tadi kita kalikan jumlah hari terlambatnya itu dengan 1000. Jadi ya total dendanya 10.000 dan untuk status bayarnya itu defaultnya belum lunas. Oke, kita akan cek stok buku yang dipinjam tadi yang awalnya 16 lalu kita pinjam menjadi 0 dan sekarang kita cek lagi karena sudah dikembalikan. Select ID buku sama judul buku, stok from buku R ID bukunya sama dengan 99. Oke, untuk stoknya bisa lihat dia kembali menjadi 16. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan trigger. Selanjutnya kita akan cukup untuk pembahasan trigger ya. Selanjutnya kita akan melakukan query tanpa indeks, buat indeks dan demonstrasikan kembali query setelah menggunakan indeks. Oke, sabar nafas dulu. Oke, untuk optimasi indeks, query tanpa indeks. Oke, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu optimasi performa menggunakan indeks. Dan yang pertama kita akan jalankan query pencarian tanpa indeks dan kita lihat performa pencariannya itu menggunakan explain analysis pada SQL-nya. Nah, gimana caranya kita melakukan mengecek performanya? Kita gunakan explain analysis. Nah, oke, apa yang akan kita munculkan ya? Oke, aku bakalan munculin peminjaman. Aku bakal munculin peminjamannya, anggota peminjam sama tanggal dipinjamnya. Apa ya? Apa kan pinjaman?
titik ID pinjaman, koma, anggota, nama anggota, koma, peminjaman, titik, tanggal dia pinjam, from, peminjaman, join, anggota, font, peminjaman, titik, pinjaman, ID pinjam, ID anggota, sama dengan anggota, titik, ID anggota. Oke, kita gunakan where peminjaman, titik, tanggal pinjamnya. Kita gunakan fungsi between dari angka 2025 01 01 and nah 2025 11 12 31 go. Nah, oke. Bisa kita lihat sendiri ya di sini. Dia itu melakukan full tabel scan yang dimana sistem itu bakalan membaca seluruh isi tabel. Sistem bakalan membaca seluruh isi tabel dan dari baris pertama hingga baris terakhir untuk menemukan data yang kita cari dengan uh, karena yang diminta itu datanya hingga 100.000. Nah, dari 100.000 data kita mencari nih dari jangka waktu sekian hingga sekian. Dan dia akan melakukan loop pada inner join-nya. Dan actual time yang dibutuhkan adalah sekian. Oke. Ya, intinya dia bakalan melakukan full scan pada tabelnya, yang dimana dia akan membaca seluruh isi tabel dari baris pertama, dari baris 1 hingga baris 100.000 hanya untuk menemukan yang paling hanya untuk menemukan ini dari tanggal peminjaman sekian hingga sekian. Jadi dia akan melakukan seperti itu. Oke, mungkin sekarang kita akan membuat indeks. Oke, kita ini cut terlebih dahulu biar nanti kita paste setelah kita membuat indeks. Kita buat create indeks. Indeks tanggal pinjam on peminjaman tanggal pinjam create indeks ID anggota on peminjaman
Coba kita run. Oke, indeksnya sudah kita buat. Kita paste yang tadi. Explain analis, select pinjaman, ID pinjaman, anggota, nama anggota, jumlah pinjaman, tanggal pinjam, form pinjaman, join anggota, on pinjaman, dari ID anggotanya, anggota, jumlah pinjamannya, pinjaman, tanggal pinjam, gitu. Oke, coba kita run deh. Oke, kita rasakan perbedaannya. Nah, oke, bisa dilihat sendiri dari jangka waktunya. Yang tadi kalau salah waktunya itu 0,399 berapa, dan di sini lebih cepat. Dan untuk melakukan uh, table scan-nya itu juga lebih cepat. Kenapa begitu? Karena, oke, mungkin gimana ya jelasinnya ya? Kenapa lebih cepat? Nah, kenapa lebih cepat? Itu karena kita melakukan index range scan, bukan full tabel scan lagi. Nah, waktu eksekusi, waktu run itu waktu kita melakukan run itu turun drastis karena di sistem itu hanya membaca baris yang memang masuk dalam rentang tanggal yang kita buat. Itu hanya bisa dibilang yang paling relevan. Jadi ya, sistem kebakaran baca baris yang paling relevan dan memang masuk ke dalam rentang yang kita buat di sini. Dan bisa dilihat perbedaannya sendiri untuk dia melakukan scan itu lebih cepat daripada sebelumnya. Dan untuk melakukan nest looping juga itu dia lebih cepat. Oke, oke, untuk kesimpulannya ya, untuk kesimpulan kalau gak ada indeks, di SQL itu mereka bakalan melakukan full table scan yang dimana sistem itu ibaratnya mahasiswa itu disuruh membaca buku lembar demi setiap lembar dari halaman pertama hingga akhir cuman buat nyari satu topik aja. Dan itu pasti bakalan berat dan membutuhkan waktu yang lama. Dan setelah kita membuat indeks pada MySQL, itu ibaratnya kita dikasih dalam suatu buku, itu kita dikasih daftar isi atau halaman indeks lah bahasanya. Kita di daftar isi itu kan ada yang namanya nomor halaman buku pada topik tertentu. Nah, jadinya kita nggak perlu buka tiap halaman lagi. Kita tinggal buat kita tinggal buka daftar isinya. Oh, transaksi di tahun 2025 tuh ada di halaman sekian. Dan sistem bakalan langsung loncat ke sana. Sistem bakalan langsung membuka, mencari pada halaman tersebut. Dan itu disebut dengan index range scan, dan itu akan membuat waktu eksekusinya bisa turun drastis jadi hitungan milidetik dan uh, buktikan kalau misalnya itu emang lebih cepat, ya tahu sendiri. Dan bisa dibandingkan juga untuk kecepatannya dari awal full scan atau range scan. Dan oke, mungkin cukup segitu aja untuk menjelaskan perbedaan performa sebelum dan sesudah optimasi. Ya, seperti yang aku katakan tadi, itu ibaratnya di sebuah buku aja. Ibarat pada sebuah buku,
pada sebuah buku, kita mencari topik, yang di mana topiknya itu kita mencari sebuah topik dan kita harus membaca satu persatu per halamannya untuk menemukan topik yang kita mau. Itu sebelum kita membuat indeks. Dan setelah kita membuat indeks, itu ada yang namanya seperti daftar isi, yang dimana kita tinggal melihat daftar isinya. Kita langsung menemukan topik yang kita mau itu ada di halaman berapa. Jadi ya kita tidak perlu untuk mengecek satu persatu, tidak perlu melakukan full scan. Kita bisa langsung menemukan yang kita mau. Jadinya itu akan membuat proses itu sendiri lebih cepat, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.